Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Hari ini saya membuat sebuah video ya dengan judul mengenal standar internasional. Standar-standar internasional yang umum digunakan dalam konstruksi kilang migas ataupun kilang power plant ataupun pabrik-pabrik petrochemical. Diantaranya adalah ada standar ISO, ada standar API, ada standar ASME, ada standar AWS, ada standar AWWA, ada standar JIS, ada British, ada standar DIN, dan lain-lain. Secara garis besar, ISO ini adalah standar internasional yang merupakan induk daripada segala standar. Kemudian dari ISO ini diadopsi oleh negara-negara yang lain. Apabila dia diadopsi oleh Amerika, maka dia dibuat menjadi standar Amerika. Diantaranya API, ASME, AWS, AWWA. Kemudian ada yang diadopsi oleh Jepang menjadi standar JIS. Kemudian ada yang diadopsi oleh Inggris menjadi standar British. Kemudian ada yang diadopsi oleh Jerman menjadi standar DIN, dan lain-lain. Ini adalah sekilas pembahasan tentang standar internasional. Jadi masing-masing area, masing-masing negara dia punya standar tersendiri. Nah, biasanya kalau project Amerika, dia lebih cenderung kepada standar Amerika. Kalau dia project British, dia lebih cenderung kepada standar British. Kemudian kalau proyek Jepang, dia lebih cenderung kepada standar Jepang. Nah, ini berbeda-beda tergantung daripada si yang punya proyek ataupun si owner. Kemudian karena pengalaman saya lebih banyak di konstruksi kilang-kilang yang mengacu kepada standar Amerika, maka dalam video ini saya menjelaskan hanya standar Amerika saja. Dan juga video-video yang berikutnya nanti yang akan saya buat juga saya mencoba menjelaskan hanya dalam lingkup standar Amerika, karena itu adalah standar-standar yang familiar dengan pekerjaan saya selama ini. Di antara standar Amerika ada standar ASME. Di antaranya yaitu ada ASME B311, ada B313, ada B314, ada B318, ada ASME 9, dan masih banyak ASME yang lain. Di sini saya tampilkan satu cover daripada B311 edisi 2016. Edisi 2016 ini adalah revisi daripada edisi 2014. Jadi oleh Amerika, dia kadang-kadang merevisi kodenya ataupun standarnya dalam waktu berkala, kemudian dia mengeluarkan secara resmi. Apabila dia sudah mengeluarkan edisi terbaru, secara otomatis edisi sebelumnya itu sudah tidak bisa dipakai. Nah, ini adalah edisi 2016, revisi daripada edisi 2014. Kemudian ada tulisan power piping. Kemudian di bawahnya ada tulisan ASME Code for Pressure Piping B31. Kemudian di bawahnya ada tulisan An International Piping Code The American Society of Mechanical Engineer. Ini adalah kepanjangan daripada ASME. Jadi sekilas, power piping ini adalah construction code yang digunakan untuk pembangunan kilang-kilang yang menghasilkan power, seumpama pembangkit listrik tenaga gas, ataupun pembangkit listrik tenaga uap, ataupun pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Nah, ini pembangkit-pembangkit yang menghasilkan power untuk konstruksi pipingnya mengacu kepada ASME B311. Nah, kemudian ada lagi ASME B313. Ini umumnya digunakan untuk pembangunan kilang proses piping, seumpama kilang proses LNG plant ataupun gas plant. Nah, ini ataupun proses petrochemical yang dalam
dalam pekerjaannya melakukan proses. Nah, ini mengacu kepada ASME B313. Kemudian ada lagi ASME B314. Ini umumnya digunakan untuk konstruksi pipeline yang fluidanya oil, seperti kilang-kilang di duri. Pipeline dari well di duri itu umumnya mengacu kepada ASME B314. Kemudian ada lagi B318. Nah, ini adalah construction code yang dijadikan acuan dalam pembangunan pipeline yang fluidanya berisi gas. Contohnya pipeline yang menyalurkan gas dari kilang Arun ke Belawan, itu konstruksinya mengacu kepada ASME B318. Kemudian ada lagi ASME 9. ASME 9 ini adalah digunakan sebagai acuan dalam pembuatan WPS dan welder qualification untuk pressure piping dan pressure vessel. Untuk pembuatan WPS dan welder qualification ini mengacu kepada ASME 9. Ini adalah penjelasan secara garis besar. Lebih detailnya akan saya jelaskan melalui video-video berikutnya. Oke, kemudian slide berikutnya yaitu di antara standar Amerika yang lain yaitu ada API. Ada API 510, ada API 570, ada API 577, ada API 574 dan masih banyak API yang lain. Ini adalah tampilan salah satu daripada API 510 edisi 2014 bulan Mei. Nah, ini API 510 ini secara garis besar bisa saya jelaskan adalah API yang digunakan sebagai acuan dalam inspeksi pressure vessel dalam kondisi in service. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk pressure vessel dalam kondisi construction ataupun dalam kondisi proses fabrikasi. Ini tidak bisa digunakan. Nah, untuk pressure vessel yang dalam proses construction ataupun fabrikasi, itu referensinya mengacu kepada ASME 8. API 510 ini adalah untuk pressure vessel dalam kondisi in service. Nah, ini perlu dibedakan, kadang-kadang orang salah memahami di mana perbedaan antara API 510 dengan ASME 8. Kemudian ada lagi API 570. Ini adalah referensi untuk inspeksi piping dalam kondisi in service. Kemudian ada lagi API 577, ada API 574 dan masih banyak API yang lain. Ini akan saya coba jelaskan dalam video-video berikutnya. Kemudian ada slide berikutnya yaitu ini adalah slide terakhir untuk video kali ini. Wassalam. Mohon maaf jika ada kesalahan, abaikan penjelasan yang keliru. Please like and share. Terima kasih atas supportnya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.